Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah semoga senantiasa memenuhi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah terus-menerus menyiarkan kebenaran Islam dan melawan segala fitnahan tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum tertentu kepada Islam. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Asik Ngaji yang ikut berpartisipasi menyebarkan syiar ini, menyebarkan dakwah ini melalui share-nya, subscribe-nya dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bergabung untuk bersama-sama menyiarkan kebenaran Islam dan melawan segala fitnahan tuduhan, silakan klik saja tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka membentengi akidah kaum muslimin dari penyesatan, penipuan dan pemurtadan yang ada. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang mana video kali ini sangat menarik karena ada seorang murtadin yang mengaku dirinya sebagai muslimah ketika dulu, akan tetapi dia sekarang murtad, na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi ketika dia murtad dan membahas Al-Quranul Karim, bahasannya tersebut, penyampaian tersebut dibaluti dengan kekeliruan-kekeliruan yang ada, disampaikan dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Untuk itu berangkat dari sini kita akan meluruskan fitnahannya, kita akan meluruskan kebohongannya, dan kita akan meluruskan tuduhannya seperti apa sahabat. Nah supaya tidak lama-lama lagi kita akan saksikan videonya seperti apa, silakan. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang diajukan kepada saya. Kenapa sih ada orang yang murtad dari Islam? Jawabannya sangat mudah dan sangat singkat. Tonton saja channel Asik Ngaji dari awal sampai sekarang ini. Nah, kita bisa menilai sendiri kenapa seseorang bisa murtad dari Islam. Nah, kita akan saksikan videonya seperti apa, sahabat. Silakan. Saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitab itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Ini dari mana? Ibu ini bisa menyimpulkan bahwasanya Alkitab itu untuk Nasrani dan Alkitabi untuk Muslim. Kenapa tidak sekalian Alkitabu, begitu kan? Karena Alkitab itu bukan kitab yang dikhususkan kepada Nasrani atau dikhususkan kepada Islam, bukan. Akan tetapi itu berkaitan dengan kaidah, itu berkaitan dengan nahwu dan sorof. Kadang-kadang Alkitab itu dibaca Alkitabu karena Alkitabu kedudukannya menjadi mubtada. Contohnya misalkan Alkitabu jamilun, kitab itu bagus, atau Alkitabu jadidun, kitab itu baru. Atau terkadang seringkali Alkitab ini dibaca fathah Alkitaba ketika menjadi objek atau maf'ulun bih. Contohnya ra'aitul kitaba, ra'a fi'il tu fa'il, Alkitaba menjadi maf'ulun bihnya. Atau terkadang Alkitab di sini menjadi kasrah Alkitabi, contohnya misalkan minal kitabi karena termasuki huruf zar, minal kitabi. Itu tidak ada kaitannya dengan Alkitab kepada kaum Nasrani, Alkitabi untuk kaum muslimin, tidak ada. Mungkin si ibu ini menemukan hal semacam ini supaya apa? Supaya orang non-muslim di sana merasa wow begitu kan terhadap si ibu ini. Akan tetapi ini nol bagi kaum muslimin. Tidak ada hubungannya Alkitab kepada Nasrani, Alkitab kepada muslim. Itu berkaitan dengan kaidah dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Dan kita akan lanjutkan lagi. Ini subhatan yang pertama, dan kita akan lanjutkan lagi ke subhat berikut ini yang si ibu ini tampilkan, sahabat. Silakan.
harus bertanya ketika saya bertanya, ya bertanya ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa al-Masih? Iya Bu, Isa al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali menjadi Tuhan gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min al-kitabi sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Percaya dengan ketuhanan Isa. Ibu ini bertanya kepada orang Batak, apakah benar Isa itu wafat? Dan orang Batak ini menjawab, betul, katanya Isa itu disalib dan wafat. Ini gimana gitu kan? Kan si ibu ini muslim. Padahal di muslim itu, di Al-Quran itu sudah jelas bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa itu tidak dibunuh dan Nabi Isa itu tidak disalibkan. Ini kenapa harus bertanya kepada orang Nasrani begitu kan? Berarti si ibu ini tidak pede dengan agamanya waktu dulu. Itu yang pertama. Lalu kemudian ibu ini membenarkan keimanannya, katanya di An-Nisa ayat ke-159, katanya barang siapa yang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam akan diselamatkan. Tunggu dulu. Di sana ayat itu menjelaskan Nabi Isa itu sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Kita percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah, maka Allah akan menyelamatkannya. Begitu. Tapi si ibu ini mengatakan kita percaya kepada Isa sebagai Tuhan akan diselamatkan. Mana ada ayatnya seperti itu? Di sana kan sudah jelas orang-orang Hawariyin, mereka percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu utusan Allah, bukan Tuhan. Maka Nabi Isa alaihissalam akan menyelamatkannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mempercayai bahwa Nabi Isa alaihissalam itu merupakan utusan, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, katanya tadi di ayat 162 di surat An-Nisa, orang yang berilmu akan mempercayai Isa itu sebagai Tuhan. Ini kocak banget. Ini kocak. Padahal ayatnya, bunyi ayatnya tidak seperti itu. Nah, kita akan saksikan dulu videonya seperti apa sahabat ini. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Percaya dengan ketuhanan Isa. Nah, kita akan langsung saja melihat kepada ayatnya seperti apa, karena yang dibicarakan oleh ibu ini dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu sangat keliru, luar biasa. Kita akan tampilkan ayatnya di surat An-Nisa ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Artinya, tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Mana ada beriman kepada Nabi Isa alaihissalam? Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam itu merupakan utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Karena dalam ayat ini tidak ada harus beriman kepada Isa sebagai Tuhan. Nah, berarti si ibu ini bohong. Si ibu ini menyebarkan hoax, menyebarkan kebohongan. Nah, kalau misalkan di agama sebelah, mungkin akan percaya-percaya saja kepada si ibu ini. Makanya kita sangat kasihan begitu ya kepada saudara-saudara kita di agama sebelah. Mereka dibohongi oleh ibu ini, begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Ini subhatannya, ini tuduhannya seperti apa sahabat. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa masih itu Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat
Al-Munkij. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat. Al-Munkij. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Apakah Nabi Isa alaihissalam penyelamat? Iya, Nabi Isa alaihissalam penyelamat sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an terkait Nabi Isa alaihissalam ini. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Ini Nabi Isa alaihissalam berkata nih, Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi adalah Tuhanku, wa rabbukum adalah Tuhanmu, fa'buduh, maka beribadahlah kepada Allah. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihissalam sudah mengatakan demikian kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyelamatkan kaumnya karena dia mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Mana buktinya? Tadi ayatnya jelas di Ali Imran ayat 61 bahwa Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, fa'budu, maka sembahlah Allah. Begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi sahabat. Ini paling menarik, paling gokil dan paling luar biasa. Kita akan saksikan lagi. Jadi saya belajarnya dari Taurat dan Injil, dari ayat Al-Quran, Pak. Saya baru mengerti bahwa yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti adalah Isa, yang akan menjadi hakim. Nabi Muhammad aja sampai bersumpah walofi liyunjil dabna Maryamah hakaman walofi liyunjil dabna. Ya. Walofi liyunjil dabna Maryamah hakaman walofi liyunjil dabna. Nah sahabat, kita tidak menghina kepribadiannya, kita tidak menghina personalnya, akan tetapi kita hanya meluruskan pemahaman-pemahaman yang kelirunya. Katanya Nabi Isa alaihissalam itu menjadi hakim yang adil. Betul, memang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi pertama, si ibu ini salah mengutip hadis Nabi SAW dan keliru tatkala menyampaikannya. Yang kedua, si ibu ini memotong hadisnya, tidak dibaca dengan selesai. Padahal ending dari hadis tersebut, Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib-salib dan akan menghapuskan jejak atau pajak-pajak yang ada. Nah, jadi si ibu ini sebetulnya hanya menyampaikan kebohongan, hanya menyampaikan hoax dan lain sebagainya terhadap Al-Quranul Karim, lebih khususnya kepada Islam. Nah, kami merasa kasihan kepada saudara-saudara kita yang tidak paham Islam, gitu ya. Jadi seakan-akan apa yang disampaikan oleh sebuah ini itu merupakan sebuah kebenaran, padahal itu merupakan sebuah kekeliruan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita meluruskan pemahaman yang keliru, kita menyampaikan kebenaran agar apa? Agar saudara-saudara kita di sebelah tidak merasa tertipu, tidak merasa dibohongi. Nah, untuk itu kami sarankan kepada non-muslim, kalau ingin melihat klarifikasinya, tonton saja Tasik Ngaji. Semoga bisa mencerahkan kepada saudara-saudara kita non-muslim supaya tidak tertipu terus, lebih khususnya oleh si ibu ini, gitu. Dan semoga si ibu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two.